Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang saya cintai anak-anak kelas 7A sampai dengan 7F yang hari ini mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu ini sesuatu yang baru buat kalian ketika masuk di SMP, khususnya di SMP Negeri 2 Banyumas. Berbagai macam materi yang telah disampaikan oleh beberapa guru atau tutor yang dilaksanakan kemarin dan sampai dengan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat anak-anak kelas 7 yang mengikuti MPLS ini dengan penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat Anda dan juga masa depan Anda semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Guru, yang pertama memperkenalkan, nama saya adalah Tesur Afandi, mendapat gelar pendidikan SPDI Sarjana Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang mental keagamaan atau pembinaan mental keagamaan. Materi ini Bapak sampaikan mengingat betapa pentingnya mental seseorang yang akan dibina ke depan. Jika tidak didasarkan kepada agama, maka nanti tidak terarah. Sehingga kita sering mendengar bahwa dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup terarah. Artinya bahwa orang dengan beragama, dengan keyakinan yang tumbuh dan berkembang, kemudian diterapkan dalam kehidupan, dimaknai sebagai nilai-nilai ruhaniyah, nilai-nilai keimanan, maka itu akan bermanfaat bagi dia tidak hanya di dunia, tapi nanti setelah dia meninggal dunia atau di akhirat nanti. Dalam Islam, mental keagamaan seseorang diukur berdasarkan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga unsur ini penting sekali bagi seorang muslim, seorang mukmin yang telah yakin kepada Tuhan, berikrar, berjanji kepada Tuhan selawasnya atau selamanya akan berpegang teguh kepada nilai-nilai teologi atau nilai-nilai keimanan. Iman kita yang pertama tentu kita sudah belajar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian iman kepada para malaikat Allah, kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Yang keempat adalah iman seseorang kepada Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bagaimana menerapkan keimanan? Bagaimana menumbuhkan keimanan ini sehingga berkembang menjadi sebuah
perilaku yang baik atau mental yang baik orang yang beragama. Nah, bagaimana kita mengamalkan, mengimplementasikan atau menerapkan dari nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita yang telah diberikan Allah kepada kita menjadi fitrah kepada kita semua. Yang pertama, kalau orangnya mengaku bahwa dirinya beragama Islam, tentu yang pertama adalah mendirikan sholat. Setelah syahadat, kemudian dia bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Bagaimana nilai-nilai sholat ini menjadi kekuatan bagi dia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dengan kekuatan sholat, dengan kekuatan keimanan yang diterapkan dalam bentuk lahiriahnya, bagaimana mencegah perbuatan dirinya, mencegah dari seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia laksanakan, kemudian menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti Anda misalnya seorang siswa di rumah sekarang, pandemi seperti ini, maka mari tumbuhkan rasa kita tidak bosan-bosannya. Pertama, sebagai orang Islam, jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu merupakan kewajiban kita semua, fardu ain. Kita dalam sholat, kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itulah makna sebenarnya ketika kita melaksanakan salah satu perilaku orang yang beriman, yaitu melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Terus kemudian yang ketiga adalah kita menunaikan zakat. Zakat kita tunaikan, kita laksanakan kewajiban kita. Tentu setelah kita melaksanakan apa yang disebut dengan usaha lahir kita, yaitu dengan cara kita berpuasa. Berpuasa adalah kewajiban bagi kita, khususnya adalah bulan suci Ramadan. Yang bulan kemarin kita laksanakan dengan penuh kehusuan, penuh dengan kegembiraan. Kita laksanakan puasa dengan begitu sangat menikmati puasa, sehingga kita lupa bahwa tadi pagi pada saat fajar kita sahur, kemudian tiba-tiba kita melaksanakan lagi, yaitu dengan kegiatan iftar atau berbuka puasa. Tidak terasa waktu begitu cepat, 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa. Karena dasarnya adalah dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menerapkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita? Yaitu dengan kita peka dengan saudara-saudara kita. Khususnya di masa corona seperti ini, tetangga kita atau bahkan handai tolan kita, di lingkungan kita ada yang terkena atau bahkan yang terkena gejala, atau melakukan isolasi mandiri, mari kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu secara lahir, mari kita doakan kepada mereka yang terkena dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dan ini merupakan terakhir daripada rukun Islam yang kita laksanakan sebagai seorang muslim, adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini begitu sangat mulia. Ibadah haji ini memerlukan sebuah pengorbanan dari kita berupa harta, kesehatan, kita meninggalkan keluarga kita. Itulah makna di balik haji. Tidak ada balasan bagi mereka yang hajinya mabrur illa jannah, kecuali adalah surga. Maka dalam haji itu, kalau dia melaksanakan sebuah keburukan, maka dia akan diberikan sanksi atau denda. Makanya setelah pulang haji, mari ada perubahan.
Kalau mbah kita, bapak kita telah haji, kita ingatkan, ayo Pak, ayo Bu, laksanakan apa yang ada dalam nilai-nilai haji, supaya lebih peka dengan menghargai orang lain, menghargai perbedaan yang ada, kemudian juga rasa menghormati, rasa ingin membantu kepada sesama yang terkena musibah. Dan kemudian selain daripada nilai-nilai yang ada dalam haji itu pada diri seseorang, yang diterapkan dalam kehidupannya adalah tentu di samping dengan kesehatan, dengan modal, kita juga dituntut untuk selalu berniat kalau kita belum mampu untuk melaksanakan haji. Disinilah bahwa dituntutnya seseorang dibenarkan dalam hatinya, diniatkan dalam hatinya, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam hatinya masih ada keinginan, ada rasa kerinduan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia melaksanakan haji, di sana berkumpul seluruh orang-orang muslim sedunia. Di sana juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan kita yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka kita biasanya di sini tradisi atau menjadi sebuah ajaran kita, yaitu melaksanakan kurban. Kurban bagi mereka yang mampu untuk membeli 1 ekor kambing, 1 sapi untuk 7 orang, kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu dengan melaksanakan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itulah bagaimana kita merubah cara berpikir kita, bagaimana memberikan rasa mental kita, mental keagamaan kita. Ayo kita dorong, kita rajin sholat, ya walaupun masih anak-anak tetap rajin sholat, belajar. Kalau sudah masuk musola, kaki kanan yang masuk, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadli. Kita berdoa. Kemudian setelah itu kita sholat, melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian kita berdoa setelah sholat dengan mengucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah ajaran dari Rasulullah SAW kepada kita semua, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Demikian dari Pak Guru, dari Pak Tesur selaku pengisi pada materi bimbingan mental keagamaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan kalian sebagai peserta MPLS. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat baru dan menjadikan sebuah bekal kepada kita untuk menjadi yang lebih baik dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.